Saudara, jumpa lagi bersama saya Vianus Arung, masih di News. Kali ini saya berada di Desa Puuloro, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Saudara, saya akan mengajak Anda sebentar untuk melihat-lihat bagaimana desa ini disulap dalam waktu hanya beberapa bulan saja oleh kepala desa baru terpilih di tempat ini yang baru saja dilantik, dan desa ini telah menjadi seperti kota kecil di tengah hutan. Nah, saya bersama dengan Kepala Desa Bang Sardin. Ya, Pak Sardin ya. Ya. Apa kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah sehat. Selamat sore. Biasa sore. Nah, Bang, kita ngobrol sedikit nih, Bang. Ini saya melihat dari tadi nih, Bang, begitu masuk, saya melihat mulai dari jalan poros ini sampai ke dalam, rupanya bayangan saya tidak seperti apa yang saya pikirkan. Ini daerah agak jauh, dan sampai di sini saya melihat ada sarana olahraga yang begitu mantap sekali. Dan dengar-dengar ini, Bang, katanya bukan menggunakan anggaran dana desa. Lalu dari mana sih sebenarnya sumbernya ini sampai bisa terjadi seperti ini, Bang? Bisa diceritakan mungkin? Ya, jadi baik ya teman-teman media. Selamat sore. Saya menanggapi apa yang teman-teman media dan bahkan masyarakat umum melihat Puuloro ini seperti disulap. Saya terus terang menyampaikan teman-teman media dan seluruh masyarakat, Puuloro ini adalah tanah kelahiran saya. Kurang lebih 47 tahun yang lalu, saya lahir di sini, saya dibesarkan di sini. Baik. Saya adalah mantan tentara. Oh, ya, luar biasa. Jadi saya mencalon kepala desa itu, saya masih tentara. Dan sekarang dalam proses untuk pensiun. Pensiun MPP nih, Bang ya? Bukan MPP. Bukan MPP. Ya, tapi proses untuk pensiun. Tapi saya punya izin untuk mencalonkan kepala desa. Baik. Jujur sampaikan teman-teman media dan seluruh masyarakat, saya tidak ada niatan untuk mengganti baju loreng saya menjadi baju keki. Iya, nggak ada. Ini lucu banget ini. Tapi jujur saya sampaikan bahwa sangat besar harapan dan niat saya untuk merubah kampung ini. Nah, kalau yang dibilang media bahwa saya sulap, bisa iya. Dan bisa tidak. Saya jujur menyampaikan bahwa ini adalah kekuatan mental saya untuk merubah situasi ini. Dan ini bukan sekedar cerita. Nah, pertanyaan pada media dan masyarakat, tidak menggunakan dana desa? Iya, tidak. Iya. Menggunakan dana pribadi. Dan itu iya. Banyak orang yang punya uang di negeri ini. Dan hanya dihitung jari 1-2 orang yang mau mengorbankan uang pribadinya untuk membangun. Sayalah salah satunya. Kepentingan umum, Bang ya? Kepentingan umum, saya membangun. Tidak ada sepeser pun uang negara yang saya pakai. Dan bukan uang ini semata-mata hasil keringat saya. Baik, luar biasa. Berarti atas dasar memang untuk membangun daerah sendiri, Bang ya? Iya. Baik. Nah, Bang, ini kalau saya lihat ini kan lapangan sepak bola, terus ini lapangan voli ya. Di depan kita ini lapangan voli. Ini ada apa lagi untuk sarana olahraga di desa ini saat ini, Bang? Untuk sementara yang saya bangun yaitu voli dengan bola kaki. Dan insya Allah di tahun 2023 ini karena saya jadi kepala desa baru 1 bulan lebih, saya akan lengkapi sarana olahraga yang diminati Kabupaten Konawe. Baik. Nah, sahabat inspirasi, ini luar biasa. 1 bulan, Bang ya? 1 bulan. 1 bulan dan belum ada sama sekali anggaran dari yang bersumber dari anggaran pemerintah. Nah, ini menggunakan pure dana pribadi. Ya, memang sih untuk Sulawesi Tenggara saya baru melihat kali ini dan memang baru berkunjung sendiri karena penasaran juga nih, sahabat inspirasi, bahwa ada seorang kepala desa yang memang membangun tempat tinggalnya sampai sedemikian rupa dengan dana pribadi. Nah, Bang Sardin, ini sebenarnya kalau berbicara secara akal sehat, rugi nggak sih sebenarnya? Saya tidak pernah rugi. Baik. Saya justru beruntung. Saya bisa bersedekah kepada masyarakat. Luar biasa. Jadi niatan saya membangun adalah bersedekah kepada masyarakat. Jadi prinsipnya, Bang, ini adalah sedekah ya? Sedekah. Baik. Karena kalau uang saya bagikan kepada masyarakat tidak cukup. Baik. Ya. Dan saya jadi kepala desa ini, jujur saya sampaikan teman-teman media dan masyarakat, saya sama sekali tidak mencari fasilitas. Saya hanya ingin bangun kampung saya. Jangan lagi terbelakang. Dan saya janji, saya tidak akan kasih malu diri saya, masyarakat saya, dan Konawe. Baik. Nah, Bang, ini menarik. Saya malah kepikiran untuk kapasitas yang lebih besar. Sebenarnya mungkin kita bisa ke dewan begitu, Bang. Kenapa tidak terpikir langsung mungkin untuk mencalonkan sebagai anggota dewan yang skupnya mungkin bisa lebih besar, bisa lebih luas untuk mendengar aspirasi masyarakat begitu, Bang?
Atau ada memang hal yang lain? Jadi baik ya, untuk ke dewan itu adalah pikiran orang banyak. Dan jujur saya sampaikan, saya tidak pernah berpikir itu. Saya hanya berpikir untuk membangun desa saya. Baik. Kalau dia bisa maju desa saya sudah bersyukur luar biasa. Persoalan dewan itu urusan Allah. Baik. Tapi tidak tertutup kemungkinan dong Bang. Artinya begini, ini kan jenjang karir politik Bang, bisa kita katakan. Nah, kira-kira ke depannya kalau misalkan ada kesempatan ya yang bertemu dengan kesiapan kata orang-orang ya, kira-kira gimana Bang? Saya tidak akan berkata bahwa ada ruang, ada kesiapan. Yang jelas biarkanlah ini barang berjalan dengan sendirinya. Baik. Saya tidak mau hianati masyarakat saya. Baik. Sesuai misi saya yang saya sampaikan, saya kerjakan misi saya dulu. Siap. Kalau memang itu iya harus ke sana, itu juga tidak salah. Baik. Tetapi sampai sekarang ini saya masih berpikir untuk membangun Yang ada dulu lah Bang. Yang ada dulu. Nah Bang, ini menarik juga karena dari background anggota TNI Bang. Iya. Nah kalau waktu di TNI Bang, ini tugas berapa tahun Bang? Saya 31 tahun berdinas di tentara. 31 tahun? Ya, 14 Mohon maaf tahun. nih Bang, pangkat terakhir Bang kalau Pangkat di TNI? terakhir saya pembantu letnan 2. Pelda Bang ya? Pelda. Pelda, pembantu letnan 2. Wah luar biasa. Nah sahabat inspirasi, bahwa perjalanan kehidupan memang kadang-kadang kita tidak paham ya. Nah, kadang-kadang atas niatan yang tulus dari hati itu biasanya terjadi begitu saja atas seizin Tuhan begitu Bang ya. Ya. Kita tidak tahu ya seperti apa perjalanan karir seseorang. Nah, seperti yang dialami oleh Bang Sardin dari anggota TNI, bahkan ini masih proses masa pensiun Bang ya. Ya. Nah, sekarang sudah menjabat kurang lebih 1 bulan dan luar biasa. Desa ini benar-benar disulap. Nanti saya akan kasih lihat sama sahabat inspirasi bagaimana desa ini benar-benar disulap dengan sarana olahraga. Nah, kali ini Bang, mungkin bisa diceritakan, ini saya lihat ramai sekali, Ya. ada pertemuan 2 pemerintah daerah ini Bang ya. Kolaka Timur dan Konawe. Ya. Saya rasa bahwa ini juga adalah satu-satunya sejarah untuk Kabupaten Konawe, atau mungkin di Sultra saya bisa katakan bahwa ada event ya terjadi hari ini di desa yang bisa saya katakan jauh dari hiruk pikuk ke perkotaan begitu. Nah, bisa diceritakan Bang, sebenarnya ini inisiasinya siapa sih Bang? Ya, siapa yang menginisiasi? Jadi jalan kegiatan ceritanya ini? begini, Ya. teman-teman media ya dan seluruh masyarakat. Ini pada saat saya rapat koordinasi kurang lebih 2 minggu yang lalu, yang dihadiri oleh Ketua PMD, Pak Kenny Yoga Permana. Baik. Beliau menginspirasi bahwa latih tanding sepak bola boleh tidak dilaksanakan di Pulau. Saya bilang, kalau saya pribadi, saya sangat setuju. Beliau bilang, kalau boleh saya kirim ke sini. Saya bilang saya terima. Jadi begitu saya menyampaikan itu, pulang beliau, saya ditelepon. Pak Desa, saya sudah lapor Sekda bahwa kami akan latih tanding sepak bola di Pulau. Saya bilang saya siap. Beliau bilang, kemungkinan akan hadir dengan Pemda Koltim. Siap enggak? Saya bilang saya sangat siap. Biar se-Kabupaten Konawe bawa saja ke sini. Nah, mohon maaf nih Bang Sardi. Ini anggarannya dari mana Bang? Anggaran pribadi. Wow, luar biasa. Lagi-lagi anggaran pribadi. Ini mendatangkan 2 pemerintah daerah kabupaten di tempat ini, di desa ini. Mohon maaf, saya katakan ini desa lumayan lah jauh dari hiruk pikuk keramaian. Jauh dan kota. tertinggal. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, bisa ada kejadian seperti begini, itu luar biasa. Memang dibutuhkan, ya saya nggak tahu ya seperti apa prinsip. Sebenarnya prinsip Bang Sardin itu apa sih sebenarnya Bang? Sampai bisa lagi-lagi ini dana pribadi seperti itu. Apa sih prinsip yang mendasari Bang? Jadi ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Baik. Saya dari tentara melalui dari tahun ke tahun, saya adalah pekerja keras. Luar biasa. Dan kantor satuan yang saya tempati, saya tidak mau meninggalkan jejak yang buruk. Dan begitupun saya masuk ke masyarakat, saya tidak mau membawa buruk nama TNI. Benar. Saya mewakili TNI, saya jadi kepala desa, saya tidak akan bawa buruk nama TNI. Luar biasa. Apalagi Pemda, tidak akan saya bawa buruk. Saya akan ciptakan suasana ini di mata masyarakat bahwa TNI, Pemda adalah saya yang mewakili. Luar biasa. Nah, Bang Sardin, ini menurut saya sangat-sangat menginspirasi. Bahkan saya pribadi. Apa yang Bang Sardin mau sampaikan kepada mungkin teman-teman
kepala desa di Sulawesi Tenggara khususnya atau secara luas di Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya atau prinsip-prinsip yang Bang Sardin tanamkan ini sebagai seorang pemimpin katakanlah untuk saat ini menduduki jabatan kepala desa, Bang? Apa yang menjadi pegangan sebenarnya atau pedomannya Bang Sardin ini sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa dibilang sih secara umum tidak masuk akal lah, dengan dana pribadi yang luar biasa nilainya, mohon maaf ya, itu tidak mudah seperti itu. Apa yang Bang Sardin bisa katakan? Jadi baik ya teman-teman media dan seluruh masyarakat di luar sana, saya hanya ingin menyampaikan, janganlah bercita-cita untuk jadi pemimpin atau bercita-cita ingin jadi kepala desa kalau tidak siap untuk menjadi pemimpin. Jangan pernah mau jadi pemimpin hanya ingin mencari fasilitas. Tapi jadilah pemimpin yang betul-betul untuk jadi pemimpin orang banyak. Jangan pernah tanyakan apa yang negara dia berikan sama dirimu, Iya, tapi tanyakanlah apa yang Anda berikan kepada negara. luar biasa. Karena negara cukup banyak menggelontorkan uang kepada kita. Luar biasa. Dan jangan pernah mau jadi pemimpin kalau tidak pernah tahu arti pemimpin. Harus tahu dulu 11 asas kepemimpinan itu apa. Luar biasa. Mulai dari ketakwaan sampai dengan legowo untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab yang telah Anda emban. Kalau tidak siap, lebih baik jangan pernah bercita-cita untuk jadi pemimpin. Saya kira seperti itu. Baik. Nah, sahabat inspirasi, mungkin obrolan singkat saya kali ini bersama dengan Bang Sardin, Kepala Desa Pulau Roma. Ya. Nah, luar biasa. Ada satu hal yang saya petik kali ini, bahwa ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, tanya dulu kepada diri kita, siap tidak kita memimpin orang banyak atau bermanfaat bagi orang banyak? Jangan bertanya apa yang saya dapatkan dari negara atau dari rakyat, tetapi bertanyalah apa yang sudah kita berikan bagi rakyat dan bagi negara. Seperti begitu Bang Sardin. Seperti itu. Baik, luar biasa. Saya rasa kali ini sangat menginspirasi buat kita. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang singkat saya bersama dengan Kepala Desa Puloro, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Nantikan terus dan saksikan terus tayangan inspirasi kehidupan di episode-episode berikutnya, tentu dengan tokoh-tokoh yang berbeda dan menginspirasi kita. Saya Fianus Sarung undur diri. Salam. Terima kasih banyak Bang Sardin. Terima kasih. Salam sukses Bang. Luar biasa. Pelanggaran saudara-saudara. Penalti untuk Konawe. Juara di mana Konawe? Sudah masuk ke tenda. Konawe. Masih.